Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada para jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi yang ketiga ini tentang bedah buku panduan praktisi ru'yah syar'iyyah. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep kesembuhan dalam pandangan Islam dan juga apa yang sekarang menjadikan polemik di dalam kehidupan bermasyarakat kita ini. Karena banyak sekali kasus-kasus yang mereka memandang kesembuhan itu berbeda-beda. Baik rekan-rekan sekalian, seperti biasa kita akan menampilkan materinya ya, kita bersama-sama belajar rangkuman yang telah kami buat. Baik rekan-rekan sekalian, di dalam konsep kesembuhan ini pertama, ketika ada suatu masalah, suatu penderitaan, seseorang mengalami sakit ya, pertama kali apa yang menjadi benak pertama ketika seseorang mengalami sakit? Yang pertama bisa jadi memikirkan biaya obat ya. Lalu kemana nih saya harus berobat ya. Terus berapa lama jangka waktu dalam kesembuhan. Nah, itulah pertama kali rekan-rekan ketika sebagian besar orang ketika ada sakit, itu yang menjadi benak pertama. Nah, bahwasanya sebagai seorang muslim seyogianya tidak memikirkan hal tersebut. Yang pertama kali seseorang tertimpa sakit, mengalami sakit, maka yang menjadi benak pertama adalah diri kita dulu. Allah menciptakan sakit pasti ada hikmahnya, sebagaimana di materi yang sebelumnya. Lalu ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, yang pikiran yang kedua adalah dosa-dosa di masa sekarang dan di masa silam, sehingga Allah memberikan peringatan ujian kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hamba-hambanya ya. Allah memberikan peringatan supaya tidak melakukan hal yang serupa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika musibah datang, penyakit dengan izin Allah datang kepada kita, sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syura 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Dan segala macam sesuatu penyakit musibah yang datang kepada kita tidak lain hanyalah karena perbuatan kita sendiri. Nah, inilah sebagai titik tolak kita untuk berhijrah rekan-rekan sekalian. Lalu ketika kita sudah mengetahui, merasakan apa yang kita rasakan, derita yang kita rasakan, lalu kita memikirkan penyakit yang kita alami ini penyakit jasad atau penyakit rohani ya. Kedua kriteria ini bisa kita bedakan antara penyakit jasad dan rohani. Nah, ini masuk dalam kategori diagnosa. Sebagaimana para dokter ketika ada pasien datang mendiagnosa terlebih dahulu ya, sakit apa yang sesuai dengan kriterianya. Sama halnya dengan ru'yah syar'iyyah ya. Rekan-rekan perlu mendiagnosa penyakit ini penyakit jasad atau penyakit rohani. Kita mendapatkan data-data ya
keluhan-keluhan. Lalu cara membedakannya di sini ada beberapa cara. Yang pertama, ketika Anda menemukan sakit yang kata dokter atau para medis menyatakan tidak ada obatnya, ya, maka sesuatu itu, obat tersebut datang dari Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Bisa melakukan scanning dengan melihat ciri-ciri gangguan-gangguan jin, ya. Di sini rekan-rekan bisa melihat, bisa melalui pada mimpi, ya, pada jiwa, ya, dan pada fisik. Ini sekilas saja. Kalau misalkan sekiranya di gangguan pada mimpi, susah tidur, susah bangun subuh, mimpi buruk dan menyiksa, ditindih, bercinta, diperkosa, ya, kristenisasi atau pemurtadan gaib, gangguan jin pada anak, contoh misalkan autis, atau anak kecil itu melihat tempat di pojok-pojokan atau di daerah tertentu yang anak kecil itu nangis, setiap jam tertentu anak itu nangis. Nah, itu gangguan pada anak. Gangguan pada jiwa, emosi yang tinggi, ya, temperamen, baper, ya. Gangguan pada ibadah, was-was yang sangat tinggi misalkan, ya. Yang berikutnya halusinasi, indigo, jomblo menahun, galau akut, ya, termasuk juga. Cerai, suka cerai. Nah, ini juga termasuk gangguan pada jiwa. Untuk gangguan pada fisik seperti jantung, ya, cancer, terus sakit menahun yang tidak dideteksi secara medis, pendarahan, dan masalah menstruasi. Dalam artian contoh seperti ini. Ada beberapa wanita yang terganggu di dalam menstruasinya. Misalkan normal dalam sebulan sekali. Nah, ini bisa sebulan bisa 5 kali. Atau selama 8 bulan, 10 bulan tidak menstruasi. Nah, yang berikutnya adalah sakaratul maut, impotensi, ya, dan lain-lain. Untuk cara yang kedua, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan bisa membacakan ayat-ayat Al-Qur'an minimal 15 sampai setengah jam, ya, kepada orang yang menderita tersebut. Nah, sekiranya ketika ada efek atau gejala-gejala yang ditimbulkan, contoh misalkan mual, muntah, pusing, ada yang sakit di bagian tertentu, bergerak berpindah-pindah seperti itu, maka inilah yang menjadikan diagnosa kita ada efek gangguan dari jin maupun sihir, ya. Untuk membedakan penyakit jasad, ya, penyakit jasad atau kalau disebutnya adalah daun, ya. Penyakit jasad ini kan tampak, rekan-rekan sekalian. Penyakit yang tampak di mata, seperti di sesi slide yang sebelumnya, manusia itu tercipta dari unsur-unsur tanah. Maka kita cari obat-obat yang ada di muka bumi, yang tampak pula, ya. Itu kalau penyakit jasad. Contohnya misalkan bisa herbal, ya. Terus bisa obat-obatan dari para medis, dokter menyarankan. Nah, itu yang tampak. Akan tetapi berbeda halnya dengan sesuatu yang tidak tampak. Penyakit-penyakit rohani, ya, kan tidak tampak. Maka obatnya juga yang tidak tampak. Yaitu apa? Kalamullah atau Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika penyakit itu tampak, maka obatnya bisa dicari di muka bumi ini. Kalau tidak tampak, maka kita cari yang tidak tampak pula. Ya. Ketika penyakit jasad atau daun, ini ada obatnya. Ya, kita cari di muka bumi, permukaan muka bumi ini namanya dawa. Ya, obat
untuk fisik. Yang berikutnya adalah untuk siapa yang melalui perantaranya siapa, ya. Obat tidak sembarangan kita minum obat, harus ada sang ahlinya. Siapa itu ahlinya? Yaitu tabib. Nah, tabib siapa? Orang yang menyarankan, yang punya ilmu, yang kompeten dalam hal mempertemukan, mengusahakan antara penyakit dan obat. Dipertemukan, ketika obatnya itu cocok, maka atas izin Allah lah sakit itu sembuh. Untuk penyakit jasad ini, ya, penyakit yang tampak, contohnya misalkan bisa perut, tulang, otot, ya, organ-organ, kulit. Nah, ini termasuk ciri-ciri penyakit jasad. Baik, untuk penyakit rohani sendiri. Penyakit rohani itu penyakit yang tidak tampak, yang tidak tampak, abstrak, ya, tidak terlihat. Nah, penyakit rohani ini ada di dalam kolbu manusia, ya, di dalam kolbu manusia. Di dalam kolbu itu ada yang namanya tentang mental seseorang, ya, bisa dengan kejiwaan seseorang, bisa juga menyerang syahwat seseorang, ya. Jadi kolbu ini memang kompleks, ya. Contoh halnya misalkan penyakit patah hati, ya. Ketika rekan-rekan berobat kepada dokter misalkan contoh, maka dokter juga bingung, ini penyakit hati, ya. Kalau misalkan patah hati misalkan contoh, atau marah contoh, marah bisa mengambil air wudhu, ya, atau bisa mendengarkan murotal atau membaca Al-Quran. Tidak bisa dengan obat, ya. Baik rekan-rekan sekalian, penyakit rohani ini atau penyakit kejiwaan dan ruh di dalam manusia itu sendiri, obatnya, ya, ada 4 rekan-rekan sekalian yang dirangkum oleh founder Rehabati kita, Ustadz Nuruddin Al-Indonesi. Yang pertama adalah sholat. Sholat merupakan kegiatan yang aktif, ya. Kegiatan yang pasifnya adalah disolati. Itu obat yang pertama dari rohani kita. Obat yang kedua untuk rohani kita adalah Al-Quran, ya. Al-Quran untuk cara aktifnya adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Pasifnya adalah mendengarkan murotal, atau kita bisa dengan ruqyah. Itu obat yang kedua, ya, dengan diruqyah, itu kan pasifnya. Yang ketiga adalah zikir, ya. Zikir secara aktifnya. Kalau misalkan pasifnya adalah di talqin. Yang keempat adalah ilmu, ya. Seseorang yang kurang atau sakit dalam ilmu kolbunya, maka perlu adanya belajar, membaca, ya, gitu. Ilmu yang secara pasifnya apa? Mendengarkan ceramah, minta nasihat, ya, itu secara pasifnya. Itu ada 4 kriteria obat atau syifa untuk rohani kita. Contoh halnya misalkan ada permasalahan di dunia ini, ya, permasalahan di dunia ini, maka perlu adanya kita minta nasihat, saran bagaimana untuk bisnisnya ini supaya
lancar misalkan, atau problematika di dalam usahanya tersebut. Nah, ini adanya minta saran kepada sang ahlinya. Kalau ingin mendapatkan kolbunya terobati, saran untuk akhiratnya, bekal untuk akhiratnya, maka kita meminta saran dan ilmu kepada sang ahlinya. Ya, bisa dengan para asatis, para ustadz, ya, minta saran dan mendengarkan kajian-kajian sunnah. Nah, itu merupakan obat kolbu. Karena kolbu ini juga butuh yang namanya nutrisi. Sebagaimana jasad ini juga butuh nutrisi. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, ada penyakit yang dinamakan psikosomatis. Penyakit yang bersumber dari kolbu akan tetapi berdampak kepada jasad. Ya. Untuk penyakit psikosomatis ini bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan Al-Quranul Karim untuk mengobati kolbunya, dan tibu nabawi, ya, obat-obat herbal sunnah itu digunakan karena sudah bertampak di jasad, gitu kan. Contoh saja psikosomatis adalah jantung, lambung, vertigo, skizofren, lupus, dan lain-lain. Contoh misalkan ketika seseorang marah, maka jantung ini berdetak dengan kencang, ya. Padahal sumbernya adalah kolbu kita, ya, sedang mengalami ketidakseimbangan, itu marah. Ketika marah, jantung memompa darah begitu kencang. Nah, sehingga adanya bisa darah tinggi, ya. Orang-orang yang punya darah tinggi, sebagian besar mereka punya emosional yang sangat tinggi sekali, ya. Misalkan lambung, ketika orang lagi marah, ya, mentransfer ke otak, lalu asam lambungnya akan naik karena adanya hormon, adanya sesuatu energi yang menimbulkan hal tersebut. Nah, asam lambung ini ketika naik, ya, yang dimana fungsinya adalah menghancurkan benda-benda di dalamnya, ya, makanan-makanan kita masuk, maka ketika secara di luar dari atau overheating, ya, overload, maka akan merusak di dinding-dinding lambung tersebut sehingga menimbulkan luka, ya, menimbulkan luka, infeksi. Maka ketika kita mau makan juga sakit, tidak makan tambah sakit. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Sumbernya dari kolbu kita. Yang berikutnya rekan-rekan sekalian, masuk ke diagnosa, ya, tadi merupakan salah satu dan beberapa ciri kita mendiagnosa, ya. Kita mendiagnosa bahwasanya pertama kali sakit kita harus menintrospeksi diri kita, ya. Kita harus mengetahui sebab-sebab sakit itu sendiri. Kenapa Allah menurunkan sakit ini, ya. Bisa juga dengan peringatan, bisa juga dengan azab, ya. Maka kita introspeksi diri. Atau yang ketiga, murni Allah memberikan sakit ini untuk meningkatkan derajat kita, menghapuskan dosa-dosa kita di masa silam, ya. Lalu diagnosa berikutnya adalah tujuan sakit itu sendiri, ya. Allah menciptakan sakit selalu ada hikmahnya, ya. Ketika sudah mengetahui tujuan sakit, kita membedakan penyakit ini penyakit jasad atau penyakit rohani. Bisa dengan Al-Quran sebagai diagnosa, ya. Kita bacakan 15 menit sampai setengah jam bagaimana yang dialami oleh si penderita tersebut. Yang berikutnya adalah ketika kita mengetahui, sudah membedakan penyakit jasad atau penyakit rohani, kita melakukan simulasi, ya. Kita coba bacakan, ya, untuk menguji sebagaimana tadi 15 menit sampai setengah jam apa yang dirasakan, ya. Responnya bagaimana. Kita bacakan Al-Quran, kita tahu
bahwasanya Al-Qur'an itu menjadi sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, ketika kita bacakan sesuatu yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah ini, lalu badan tubuh kita mengalami perlawanan, mengalami reaksi, berarti ada sesuatu yang batil di dalam tubuh kita. Ya, ketika kita bacakan Al-Quran di bagian tangan, misalkan bergetar, ya, atau panas, coba kita mengintrospeksi diri kita. Apa yang kita pernah lakukan dengan tangan kita? Atau bisa jadi karena dampak sihir yang menyerang kepada jasad kita. Wallahu a'lam bishawab. Ketika kita sudah mensimulasi Al-Quran, ada dampak, ada efeknya di dalam tubuh kita, berarti Al-Quran sedang bekerja di dalam tubuh kita, rekan-rekan sekalian. Ketika dibaca Al-Quran langsung muntah-muntah, misalkan contoh, ada satu sisi mereka takut, ya, ada satu sisi pula mereka bersyukur, ya. Itu rekan-rekan sekalian. Jadi ketika kita sudah mengetahui Al-Quran itu ada dampak, ada efek yang di dalam tubuh kita, maka harapan kita adalah sembuh dengan Al-Quran. Yang kita harapkan adalah Al-Quran menyembuhkan, beriman kepada Al-Quran, ciptaan, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ya, supaya Al-Quran ini bisa menjadi asyifa, penyembuh, penawar. Nah, di dalam menterapi Al-Quran, banyak sekali, ya, mereka berpikiran ru'yah sekali aja lah, ya, coba, hanya untuk coba-coba rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ru'yah itu bertahap rekan-rekan, ya. Manakala dibacakan Al-Fatihah belum cukup, naik ke tingkatan berikutnya, membaca ayat-ayat ru'yah. Belum cukup pula, bacakan Al-Baqarah 10 ayat pertama, misalkan contoh. Masih belum lagi, ada kalanya seseorang itu dibacakan full Al-Baqarah. Ada juga yang masih belum, dibacakan Al-Baqarah dan Al-Imran. Masih belum dalam sehari, bisa dalam sehari 2 kali, 3 kali, 10 kali. Dan itu bukan hanya 1 hari saja rekan-rekan sekalian. Bisa jadi seperti yang kami alami, untuk menterapi anak kami butuh minimal 1 tahun rekan-rekan sekalian. Kami sudah berpasrah kepada Allah, kami hanya bergantung kepada Allah, dan kami bertawakal dengan Al-Quran. Pulang kerja, kami mencoba meru'yah anak kami, meru'yah istri kami. Ketika kami bekerja, istri yang meru'yah anak. Segitu terus rekan-rekan sekalian, ya. Ketika ada seseorang atau hamba Allah yang di ru'yah lalu semakin parah, ada kalanya seperti itu, ya, atau dinamakan healing crisis. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, ketika dibaca Al-Quran semakin parah, semakin tambah sakit, bersyukurlah rekan-rekan sekalian, karena proses ini adalah proses detoksifikasi, pengeluaran racun-racun, ya. Maka lanjutkan rekan-rekan sekalian, jangan takut, karena itu adalah salah satu talbisun iblis, tipu daya iblis untuk menghentikan pengobatan Al-Quranul Karim, ya. Istiqomah dalam terapi Al-Quran, jangan terputus di tengah jalan. Sepertinya tidak bisa nih dengan Al-Quran, mungkin hanya orang-orang tertentu saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang itu sakit, Allah sedang melihat diri kita, perjuangannya, bagaimana menempuh dalam kesembuhannya. Mungkin kalau misalkan ingin sembuh, bisa dengan langsung dioperasi. Kalau ingin sembuh secara instan lagi, ya, dengan ilmu-ilmu tenaga dalam, dengan dukun-dukun, itu secara instan rekan-rekan sekalian. Tetapi Allah
tidak menginginkan hal tersebut. Allah menginginkan kita dihapuskan dosa-dosanya. Allah menginginkan kita untuk diangkatkan derajatnya. Allah menginginkan kita supaya kita itu selalu berkomunikasi dengannya, dengan Allah melalui Al-Quran. Allah sayang sama kita. Allah kangen, rindu dengan kita. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, manfaatkan ketika kita mengalami sakit, ru'yah, istiqomah, ya. Nah, ketika seseorang sudah istiqomah, insya Allah orang tersebut sembuh, diangkatkan penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ketika ru'yah? Apakah bisa kembali lagi sakit? Bismillah, insya Allah, dan bisa kembali lagi sakit itu. Karena sakit ini bisa jadi peringatan buat kita. Karena kita manusia, tempatnya salah. Ya, begitu rekan-rekan sekalian. Ada cara yang berikutnya, tahap berikutnya adalah dengan ru'yah mandiri. Sebagaimana kita melakukan istiqomah dalam terapi Al-Quran, yaitu dengan ru'yah mandiri. Ru'yah mandiri bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama, ru'yah mandiri secara rohani, ya, secara rohani kolbu kita. Yang kedua adalah jasad kita. Untuk ru'yah mandiri secara rohani ini, salah satunya bisa dengan taubatan nasuha, ya. Kita mengarahkan kolbu ini untuk lebih dekat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan, ya. Hijrah, mulai melakukan sunnah-sunnah, ya. Melakukan amal-amal soleh, bersedekah, ya. Itu akan meningkatkan rohani kita. Beda dengan halnya dengan ru'yah mandi jasmani, yaitu dengan menggabungkan antara doa dan juga ramuan-ramuan herbal, tibu nabawi. Bisa bekam, ya, mengkonsumsi herbal-herbal sunnah, contoh madu, kurma ajwa, ya, bidara, zaitun, dan sebagainya. Nah, jika penyakit ini, ya, sakit yang kita derita ini tak kunjung sembuh, sudah ru'yah mandiri, apa yang dilakukan? Maka terakhir adalah berhijrah, meninggalkan zona nyaman kita, fokuskan diri kita untuk akhirat, ya, fokuskan diri kita untuk akhirat. Gitu rekan-rekan sekalian. Dan di dalam hijrah ini, ya, kata Allah di dalam Quran surat An-Nisa yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa keluar dari rumahnya bermaksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai tempat tujuan, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ada tips hijrah rekan-rekan sekalian, ya. Di buku ini juga kami merangkum buku tentang tips-tips hijrah dan juga apa ini? Kiat-kiat hijrah, ya. Kita bacakan ya, agak kecil ya. Hijrah itu ada dua kategori, secara makaniyah dan maknawiyah. Secara makaniyah, ya, terkadang secara jasad belum terinstal di dalam tubuh kita. Kita hanya misalkan melakukan sholat, yang dulunya nggak pernah sholat sekarang hijrah untuk sholat, coba. Tetapi baru luarnya saja, kolbunya ini belum mengikuti gerakan kita, ya.
maka perlu adanya terinstal di dalam tubuh kita. Untuk secara hijrah makaniyah, ya, kita bacakan di dalam surat An-Nisa ayat 100. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Yang berikutnya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan setiap orang yang mendapati apa yang diniatkan, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Secara maknawiyah, ya, orientasi kita hijrah kemana? Tujuan akhir hidup atau secara jangka pendek? Kita rubah ketika kita sudah meninggal atau ketika kita mau meninggal, bekal apa yang kita bawa? Sudah apa yang kita lakukan untuk diri kita, untuk Islam? Apakah di dalam hidup kita hanya berfoya-foya, mencari uang untuk makan, untuk hidup? Kita nggak memikirkan bekal kita di akhirat kelak, setelah kematian, kehidupan setelah kematian. Dan itu pasti, rekan-rekan sekalian, ya. Ketika kita sudah mengarahkan kolbu kita untuk berorientasi untuk akhirat, maka langkah berikutnya adalah action, melakukan tindakan, beraksi, ya. Kita sering beramal, sholat wajib, sholat sunnah, ya, sholat rawatibnya, puasa sunnah, ya. Lalu kita mulai prioritaskan dunia akhirat, maka akhirat yang terlebih dahulu, maka dunia akan mengikuti, ya. Sebagaimana kita menanam tanaman padi, maka tanaman padi pun tumbuh dan juga tanaman liar pun tumbuh. Akan tetapi kalau kita menanam tanaman liar, maka padi tidak akan tumbuh, ya. Maka kita tanamlah akhirat, maka dunia akan mengikuti, ya. Yang berikutnya adalah lingkungan kita. Orang-orang, teman-teman yang sekiranya mengganggu stabilitas kita, teman-teman yang merusak akhlak kita, maka tinggalkan, unfriend saja, ya. Karena teman ini akan mensinkronize, ya, kayak komputer, ya, mensinkronize dulu. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang akhlaknya rusak, maka kita juga bisa jadi kita ngikutin mereka, atau bisa jadi mereka mengikuti kita. Tergantung kekuatan yang mana, ya. Tapi kalau kita sedang berhijrah, maka kita lihat lingkungan kita, ya. Lalu bisa mengikuti kajian-kajian, ya. Yang berikutnya, hijrahnya kita untuk Allah. Berhijrah dengan keniatan yang kekal. Kalau kita berhijrah sesuatu yang tidak kekal, maka akan hancur, ya. Dan mohonlah minta taufik hidayah dan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melewati ujian-ujian kita, ya. Itu rekan-rekan sekalian. Nah, di sini ada kiat-kiat hijrah. Lalu kita tingkatkan keimanan kita, ya. Di sini kita sudah jelaskan. Rekan-rekan tinggal baca buku yang rangkuman kami sudah siapkan. Isi di kolom komentar alamat email rekan-rekan. Insya Allah nanti kita akan kirimkan soft copy-nya. Begitu rekan sekalian. Untuk materi selanjutnya, ya, di sesi yang keempat, kita nanti akan bahas pendakian menuju kesembuhan. Nah, kita sudah mulai menguliti, ya. Dari kemarin kita menjelaskan tentang apa itu sakit. Itu baru luarnya dulu, ya.
Terus selanjutnya konsep kesembuhan kita sudah mulai menguliti. Yang berikutnya kita nanti akan lebih mendalami lagi proses menuju kesembuhan. Ikuti terus channel ini ya, bagi rekan-rekan sekalian yang ingin lebih mendalami dari materi-materi yang kami sampaikan ya. Rekan-rekan bisa melihat di YouTube channelnya Ustadz Nuruddin Al-Indonesi. Silahkan rekan-rekan di sana lebih banyak lagi penjelasan secara detail ya. Rekan-rekan bisa mengambil ilmunya beliau, dan rekan-rekan ketika sudah mendapatkan ilmunya maka sebarkan ke teman-teman, ke tetangga, sanak saudara ya, karena menjadikan kita rekan-rekan amal jariah sebagai bekal di akhirat kelak. Begitu saja rekan-rekan sekalian. Ketika ada kesalahan kami minta maaf, mohon maaf. Kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.